Kirim Al-Fatihah. Ya, kita luruskan ya. Kirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang tua, ayah dan ibu. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Kita luruskan. Yang tepat itu adalah mendoakan. Jadi perlu diketahui, bagi orang yang sudah meninggal dunia, itu yang bermanfaat adalah doa. Maka kita disyariatkan melakukan sholat jenazah. Itu kan isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Begitu juga di luar itu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu kan? Jadi orang-orang yang baik itu orang-orang yang berdoa rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Jadi yang ada adalah doa sebenarnya. Oleh karena itu, kirim Al-Fatihah itu yang lebih pas itu adalah silakan sebelum berdoa membaca Al-Fatihah. Sebelum berdoa membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini punya banyak keutamaan. Dan kalau kita berdoa diawali dengan baca Al-Fatihah, maka itu namanya tawassul bil a'mal as-sholihah. Tawassul dengan amal soleh itu. Termasuk boleh juga sebelum berdoa infak, sebelum berdoa baca Quran, sebelum berdoa itu sholat dan seterusnya. Termasuk yang baca Al-Fatihah. Termasuk nggak harus baca Al-Fatihah, tapi juga surat-surat yang lain juga silakan gitu. Jadi bacalah Al-Fatihah dan kemudian berdoa, doakan orang tua, ya Allah ampuni orang tua kami, ya Allah, gitu. Boleh dan dasarnya jelas, melakukan suatu amal diniatkan agar pahalanya itu mengalir kepada orang tua. Itu antara lain yang jelas-jelas dalilnya adalah infak sedekah. Itu yang jelas. Karena ada seorang sahabat, ibunya meninggal dunia, dia di Makkah, ibunya meninggal dunia di Madinah. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya menginfakkan sesuatu dan saya niatkan agar pahalanya sampai untuk ibuku, agar sampai pahalanya juga kepada ibu, apakah itu bisa dan boleh? Kata Nabi, iya boleh. Lalu pemuda ini mengatakan, anak ini mengatakan, ya Rasulullah, saksikan kebunku yang sedang berbuah itu aku infakkan di jalan Allah. Semoga atas nama ibuku, semoga pahalanya mengalir kepadanya. Maka Nabi terima. Gitu. Kalau infak sedekah jelas dalilnya. Begitu. Tapi kalau Al-Fatihah tadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Kalau yang Al-Fatihah. Termasuk sholat. Bisa nggak kita mengatakan, ya Allah saya ini sholat duhur. Saya tadi sudah sholat duhur, saya sholat duhur lagi untuk ibu saya. Boleh nggak? Nah itu diantaranya. Saya kira nggak ada yang mengatakan boleh. Gitu. Ya, nggak ada yang mengatakan boleh. Gitu. Termasuk puasa. Saya puasa ya Allah supaya pahalanya mengalir kepada ibu saya. Nggak ada juga. Gitu. Kalau korban ada. Gitu. Kalau mengganti puasa orang tua, iya ada mengganti. Dia punya hutang misalnya, nggak sempat membayar. Gitu. Bisa ada. Termasuk yang ada lagi itu haji. Ya, orang tua belum haji, anak menggantikan haji dengan cara dia sudah haji, iya, gitu. Ya, seputar itu. Oleh karena itu kalau soal Al-Fatihah tadi, saya ingin menunjukkan yang lebih tepat, yang lebih insya Allah nggak ada persoalan, adalah baca, lalu kemudian doakan orang tua. Gitu.
termasuk Yasin dan seterusnya tadi. Baca Yasin nggak apa-apa, silakan. Tapi kemudian terus berdoalah kepada orang tua. Dan silakan berdoa, ya Allah, semua amal soleh yang aku lakukan, kami mohon pahalanya untuk kami, dan kami mohon juga mengalir kepada orang tua kami. Karena apa? Kita merasa kita ini melakukan amal soleh berkat didikan orang tua. Dan sadarilah, kita anak itu, kalau kita melakukan amal soleh, insya Allah memang juga mengalir kepada orang tua kita. Maka kalau kita ingin orang tua kita berbahagia di alam kubur, lakukanlah amal soleh. Waladin salihin yad'u lah. Itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu.